Satu lima. Menurut kelompok kami di sini diatur dalam sila keempat, karena dalam sila keempat kita harus menyelesaikan masalah di masyarakat dengan bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Baik, teman-teman kami plus 2. Dari absen 12 ini saya Ika Karvin Naradia Raja Putra, akrab dipanggil Karvin, saya absen 04. Saya dari Kemas Sakti Bula Prabaswari, akrab disapa dari Santi, absen 13. Saya Putu Fardela Priska Darmayanti, akrab sama Fardela, absen 34. Saya Sabrina Salutafiani, akrab dipanggil Sabrina, saya absen 35. Oke, jadi di sini kita akan mempresentasikan mengenai Pancasila dalam tindakan. Sebelumnya kalian bisa nonton video dan nikmati dulu videonya ya. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Karvin. Selamat menonton. Oh ya, disclaimer teman-teman ya. Jadi di sini kami dari kelompok 3 itu bentuk dari presentasi kami itu adalah video teman-teman, yaitu video yang sudah kami buat. Jadi kami tidak ada menyampaikan informasi apapun. Jadi teman-teman cukup menonton dan mendengarkan video yang sudah kami buat. Nanti akan ada sesuatu teman-teman. Oke, Karvin. Oke, fokus ya.
apa, contoh-contoh tindakan Pancasilanya apa aja yang ada di sana, atau tindakan yang menyelewengi dari Pancasila itu apa aja. Nah, di sini kami pengen 2 orang di antara teman-teman, cewek 1, cowok 1, siapa yang bisa masih tahu apa aja tindakan-tindakan Pancasila yang ada di video ini atau kesimpulan yang ada di video ini. Hitungan ketiga, angkat tangan tanpa ribut ya. 1, 2, 3. Oke, hening 1. Hening 1. Dan cowok. Oke, Gangga. Oke, jadi bisa dimulai dari sini. Kira-kira kesimpulan apa yang didapat dari sini? Gini contoh sila-silanya. Tadi yang sesuai saya lihat, sila pertama itu kita berdoa sesuai dengan waktunya. Hal yang nyeleweng itu tadi ada yang bermain-main, itu kan udah keluar dari pengamalan sila pertama, ada yang main-main. Terus yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab itu saling tolong-menolong, teman, terus membantu teman kalau misalkan ada kesusahan saat ada materi kelas. Terus juga tadi mengantar teman ke sekolah, itu kan salah satu bentuk juga. Terus menolong yang jatuh tadi. Terus yang ketiga itu Persatuan Indonesia, contohnya tuh tadi ada gotong royong. Hal yang nyeleweng itu Indi tadi nggak bantuin Dayu Santi untuk piket kelas, seperti itu. Terus juga tadi di sila kelima saya lihat keadilan sosial untuk seluruh Indonesia. Itu si Dayu Santi bagi permen secara adil ke teman-temannya. Jadi itu bentuk dari sila kelima. Oke, tepuk tangan untuk Nih. Oke, berkembangnya dari sini. Sekarang lanjut dari Gangga. Menurut saya di sana di video ada sila kelima, di mana Dayu membagi permen secara adil ke teman-temannya. Terus ada sila pertama, di mana Dayu tadi sembahyang di sana dan ada kejanggalan di sana. Si Indri tidak mencerminkan sila pertama karena mengganggu teman-temannya saat sembahyang. Ya dah. Itu aja yang saya tahu. Nah, tadi kayaknya aku belum mendengar sila keempat dari Hening dan juga Gangga. Kira-kira di video tadi itu ada nggak sila keempat yang dicerminkan? Ini menurut pendapat saya pribadi ya, saya kan nggak mendengar obrolannya dari mereka tadi. Mungkin ada yang mengajukan pendapat, terus pendapatnya itu dihargai, jadi didengarin. Itu menurut saya salah sila keempat, tapi tadi saya nggak nyebutin karena saya nggak tahu narasi di depan seperti apa. Oke, tepuk tangan. Teman-teman dari Hening dan Gangga sudah berhasil menyebutkan kelima tindakan dalam Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kami mempunyai sebuah hadiah untuk diberikan kepada Hening dan juga Gangga. Kami coba ya. Tungguin ya, nih. Terima kasih banyak. Oke, berarti Gangga silakan lakukan kembali. Oke, karena udah materinya tadi, kita lanjut ke gamesnya. Teman-teman ada yang tahu nggak sih gamesnya kira-kira apa? Tadi udah kasih skill tahu. Nggak tahu. Spin. Oke, jadi welcome to Startgo, teka-teki Startgo, TTS. Peraturan pertama, siswa-siswi kelas 11 A2 dibagi menjadi beberapa tim sesuai dengan kelompok tugas pendidikan Pancasila. Yang kedua, setiap tim harus membuat bel sebagai tanda. Misalkan kelompok 1, tat, terus kelompok 2-nya tot. Bebas teman-teman, boleh apa aja. Lalu yang ketiga, setiap tim harus menentukan satu algojo yang akan bermain untuk sako secara bergantian. Yang keempat, jika seluruh algojo sudah bermain, permainan dilanjutkan oleh algojo pertama. Yang kelima, urutan bermain sako ditentukan berdasarkan nama kelompok. Yang keenam, jika algojo berhasil mengambil satu balok dan meletakkannya ke bagian atas, maka tim akan diberikan undian kertas yang bertuliskan +1, +2, steal, dan zong dengan arti sebagai berikut. Jika mendapatkan +1, maka poin tim akan ditambahkan 1 tanpa diberikan soal. Yang kedua, jika mendapatkan +2, maka tim akan diberikan soal oleh juragan soal dengan catatan algojo tidak ikut menjawab alias tetap diam di depan. Jika jawaban tim benar, maka poin tim akan ditambahkan 2.
maksimal 1 tim saja. Jika tetap salah, soal dikurangi 1 poin dan soal hangus. Selanjutnya, jika mendapatkan steal, maka tim diwajibkan untuk menantang 1 tim lain dalam permainan rebutan. Juragan soal akan memberikan soal kepada kedua tim dan algojo yang bermain bertugas untuk membunyikan bel sekaligus menjawab pertanyaan dengan catatan tidak boleh dibantu. Jika algojo penantang benar, maka poin algojo penantang ditambah 2 dan poin algojo ditantang dikurangi 2. Begitu pula sebaliknya. Jika kedua algojo tidak ada yang benar, maka soal akan hangus. Selanjutnya, jika mendapatkan zong, maka tim tidak akan mendapatkan apapun. Lalu peraturan nomor 7, jika algojo menjatuhkan susunan balok, maka poin tim algojo dikurangi 1 dan berkewajiban menyusun balok dengan maksimal waktu 1 menit bersama timnya. Jika lewat 1 menit, maka poin akan dikurangi 1. Yang ke-8, dalam mengambil dan meletakkan balok, tim diperbolehkan menggunakan 2 tangan dengan syarat tidak boleh merapikan susunan balok. Yang ke-9, permainan dinyatakan selesai apabila soal habis. Jika waktu terbatas, maka permainan dinyatakan selesai apabila waktu habis pukul 1:30. Yang ke-10, tim dengan poin terbanyak dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan mystery reward dari juragan soal. Gimana, ada yang mau bertanya tentang permainannya? Enggak. Nggak ada. Tidak jelas teman-teman ya. Ikutin aja terus. Contohin dong Kak, contohin. Contoh nih, mau isi mekanisme contohnya. Misalnya, kan tadi dibilang kelompoknya itu berdasarkan nama. Jadi kelompok 1 mulai duluan. Ini aku ngasih tahu nih sekalian teman-teman pikirin juga belnya ya, biar nggak makin lama. Pikirin belnya. Habis itu, misalnya kelompok 1, aku yang bikin buat teman-teman untuk ngambil soal. Saya berhasil tuh taruh di atas nih, chess. Habis itu nanti bakal ada spin wheel teman-teman. Nanti aku bakal nge-spin. Kalau misalnya aku dapat 1, itu artinya kita nggak dikasih soal apa-apa, tapi poin kita nambah 1. Gitu. Ya, langsung balik lagi juragannya, langsung balik lagi algojonya. Tapi kalau plus 2, nanti bakal dikasih soal sama juragan soal yang dari sini. Nanti misalnya dapat plus 2, nanti bakal ada spin wheel lagi dari 1 sampai 20, teman-teman dapat soal nomor berapa. Nah, di situ algojonya itu nggak boleh ikut menjawab atau nggak boleh ikut berdiskusi sama teman-teman timnya, melainkan teman-teman timnya yang harus menjawab. Jadi algojo tetap diam di sini ya, nggak pergi ke teman-teman timnya. Gitu. Kalau benar jawabannya itu berarti plus 2. Jadi kalau salah dikurang 1. Gitu. Nah kalau salah ini soal ini bisa diperebutkan sama tim lain, tapi maksimal 1 tim aja. Jadi siapapun bisa, tapi cuma 1 tim aja. Nah kalau benar ya udah plus 2. Tapi kalau salah plus 1, min 1 lagi. Tapi setelah itu soalnya akan hangus, tidak akan diperebutkan kembali. Nah kalau misalnya dapat steal ini adalah misalnya nih teman-teman dapat steal. Nah aku sebagai tim 1, aku boleh nantang satu di antara kelompok kalian. Misalnya aku nantang kelompok 5. Jadi kelompok 5 harus siapin algojo siapa yang akan melawan aku. Nah, di sini kita main nanti. Nah, di sini kita main, nanti juragan soal bakal bakal ngasih pertanyaan. Nah, cara kita ngejawab itu dengan membunyikan bel yang udah dibuat sama teman-teman. Nah, yang bisa jawab itu BTW soalnya itu cuma bisa algojonya aja yang jawab. Jadi dia nggak boleh diskusi sama teman-temannya. Nah, kalau berhasil itu plus 2. Nah, tapi kalau dia salah itu min 2. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia benar itu plus 2, aku yang min 2. Gitu teman-teman. Nah, itu kalau misalnya salah keduanya, itu soalnya hangus langsung. Jadi nggak ada perebutan. Gitu. Lagi 1, kalau misalnya zong, teman-teman zong, ya udah teman-teman nggak ada apa-apa. Nggak ada pengurangan nilai, nggak ada penambahan nilai, nggak ada apa-apa. Cuma naikin balok aja. Gitu. Paham? Paham. Oke, dan kita lanjut ya, gamenya. Oke, silakan. Dena, ambil 1 balok. Ini main Uno seperti biasa ya teman-teman ya. Jatuh. Taruh di atas. Ya. Nah, sekarang spin. Ini Dena. Oke, sekarang Dena nantang untuk kelompok. Siapa yang mau ditantang? Sini tanpa mau jadi
Oke, soal nomor 8. Silakan dibacakan. Baik. Seorang siswa melihat temannya ditindas hanya karena berasal dari daerah berbeda. Ia kemudian menegur pelaku dan mengingatkan bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama. Nilai apa yang ditunjukkan oleh siswa tersebut? Bel. Kenapa? Tolong dijelaskan kenapa sila kedua jawabannya. Karena sila kedua itu mengamalkan keadilan bagi semua manusia yang kita membela temannya ditindas karena beda suku atau ras, karena kita semua itu sama rata, tidak ada yang di atas ataupun di bawah. Oke, gimana? Jurgen soal benar? Baik, jawaban dari kelompoknya Dena atau kelompok 1 benar. Oke. Silakan kembali Bapak. Lanjut, kelompok 2. Cek ya coba. Minus ya? Minus ya? Ya minus 2. Kelompok aja minus 2 ya. Oke. Lulus. Oke. Kelompok Agus ini nggak ada apa-apa ya. Lanjut, kelompok 4. Kelompok 4. Oke. Dapat soal plus 2. Silakan spin soalannya. Plus 2. Jawab. Soal nomor 6. Silakan. Di sebuah desa, rapat pemuda dijadwalkan tepat pada hari besar keagamaan salah satu warganya. Panitia menolak memundurkan waktu, meski banyak warga ingin beribadah dulu. Mengapa keputusan panitia itu kurang bijak? Silakan. Mau dijawab? Mau dijawab apa bisa diskusi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban dari kami mengapa ketua RT hal tersebut termasuk pelanggaran sila keempat karena ketua RT tidak mengikuti saran dari masyarakat yang memberikan saran kepada dia dan Baik, kelompok 4, yaitu kelompoknya Banu, salah min 1 karena itu termasuk ke dalam sila. menurut kelompok kami hal tersebut bertentangan dengan sila ke-1. Alasannya? Karena di sana kan akan diadakan upacara agama atau persembahyangan. Nah, seharusnya ketua RT itu memberikan waktu untuk masyarakat melakukan persembahyangan dahulu, terus melanjutkan kegiatan tersebut. Oke, gimana? Oke, untuk kelompok 1, 2, benar. Siapa kelompok 5 setelah Banu? Yuk diambil. Apa-apa kalau jatuh disusun lagi. Pengurangan aja.
Nggak boleh berpindah ya kalau udah ngambil yang tadi. Nggak boleh Yang mana? berpindah. Yang mana? Yang mana kita dapetin? Enggak. Asal dia nggak lebih setengahnya, boleh Pak ganti yang lain. Kalau udah setengah tuh diambil. Belum dapat. Ya, 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 ya. Boleh dua tangan kan? Boleh. Boleh, tapi nggak boleh jatuhin. Udah lah. Silakan. Krisna. Plus satu. Lanjut. Pokoknya. Tahan nafasnya, Weda. Weda, nafasnya, Weda. Oh, tenang, teman-teman. Ya, nyesel. Keras. Ini lepas jatuh ya. Oke. Panjang lagi kelompok. Namanya Deva. Deva kelompok. Sini yang bagian sini kita main. Kamu berapa Deva? Oke, aku izin spin soal ya. Ingat ya, kalau mau jawab tunjukkan pialnya. Ya. Yang di sana, pialanya. Ada berapa? Ada berapa? Ada depan. 15. Tunjukkan soal. Soal nomor 15. Seorang pengusaha memberikan beasiswa sekolah hanya kepada anak-anak yang seagama dengannya. Sementara anak yang lain membutuhkan diabaikan. Menurutmu, apa masalah yang bisa timbul dan sila mana yang seharusnya jadi pedoman dalam bertindak? Dalam jawaban ini ada 2 sila. Oke. Jawabannya sila kedua dan sila kelima. Apa konflik yang terjadi? Apa masalah yang terjadi? Masalah yang akan terjadi itu mungkin dia merasa dibeda-bedakan. Habis itu mungkin muncul konflik yang timbul setelah itu. Oke, silakan gimana juga soal? Baik, untuk kelompoknya Weda itu jawabannya benar satu dan salah satu. Jadi Yes. kelompok Weda salah satu. Yes. Oke, kira-kira kelompok yang datang bisa nggak menjawab sisanya? Ada 2 sila. Nggak tahu yang mana yang benar. Nggak tahu. Boleh nggak aku jawab? Ayo, 5. ayo jawab aja. 3. Yang ketiga ada. Oke, jawaban dari kelompok Deva salah, jadi min 1. Oke, silakan kembali. Masih yang benar. Baik, jawaban yang benar itu adalah sila pertama dan sila kelima. Karena di sila pertama itu kan dijelaskan di soal itu adalah semua agama. Dan sila kelima adalah memberikan kesempatan yang adil. Jadi sila pertama dan kelima. Mantap, Beda. Paling bawah kan? Jatuh. Nggak boleh ambil 2 ke atas ya. Nono ambil 2 ke atas. Sempatnya ke bawah. Jatuh. Kalau jatuh, min sama ngerapiin. Apa nyusun?
Oke, sip. Saling jawab pakai. Tarik ingat belnya ya, belnya. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Seorang individu menolak berinteraksi dengan orang dari keyakinan berbeda. Mengapa? Sikap ini bertentangan dengan Pancasila. Jawabannya bertentangan dengan sila pertama karena dia hanya ingin berinteraksi dengan rasnya yang sama aja. Dia nggak mau berinteraksi dengan temannya yang beda ras. Oke, kelompoknya Ayu Mira benar plus 2. Kawan-kawan, silakan logonya maju. Gangga kalau jatuh dikurangin dan nyusun dalam 1 menit ya. Mungkin. Oke. Siap-siap dulu soalnya. Lalu. Soal nomor 4. Gangga dan Roga tolong dengerin. Masyarakat adat menolak pembangunan jalan tol di wilayah sakral mereka. Bagaimana Pancasila mendukung hak penolakan ini? Ayo jawab. Waktu diskusi 30 detik. Waktu lagi 20 detik. Sisa 15 detik. Oke, waktu habis. Kelompok 8 silakan menjawab. Menurut kelompok kami, di sini diatur dalam sila keempat karena dalam sila keempat kita harus menyelesaikan masalah di masyarakat dengan bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Baik, jawaban nomor kami plus 2. Oke, lanjut. Lanjut nomor 2. Ayo dia. Doa dia. Dia berdoa dia. Aduh dia. Dia jangan mau didengar. Dia dengerin aja. Dia dengerin diri dia sendiri dia. Aduh dia. Ayo jatuh.
Satu dapat soal cuma kayak ini. Abi yang paling tahu warna kuning tuh ya, Bi. Api jatuh ini api. Jatuh nih. Iya tapi. Jatuh. Alhamdulillah ya Tuhan. Dan mayoritas setuju. Namun, kelompok B dan C mengajukan keberatan karena merasa tidak dilibatkan dalam proses musyawarah. Jelaskan nilai sila keempat yang dilanggar dalam
Bagaimana seharusnya proses itu dijalankan agar sesuai dengan Pancasila? Waktu diskusi 30 detik. Jawab sekarang. Jawab. Langsung. Apa diskusi? Boleh nggak sih dia jawab? Boleh? Kan lo karena tim ya. Iya aja. Dia jawab aja jangan lama. Waktu belum habis kau. Bapak 10 detik lagi waktunya jawab. 9, 8, 7, 6, 5. Oke, Kado. Jadi sila yang dilanggar itu adalah sila keempat yang dimana kelompok A itu tidak mengadakan musyawarah terlebih dahulu kepada kelompok B dan C. Dari itu yang dilanggar adalah sila keempat yaitu musyawarah. Baik kelompok dari jawaban Ika benar plus 2 poin. Anggota kelompoknya boleh tuh ngasih solusi gimana cara ngambilnya? Tambahin aja di atas. Pasrah jatuh. Tambahin aja di atas dia waktu habis. Jatuh. Strateginya salah, jaklinya lagi. Tarik. Dah. Main nusa kuli. Dah.
Depan. Udah? Sila ketiga, persatuan Kenapa? Indonesia, suportif, saling mendukung satu sama lain, bersatu untuk mendapatkan jawaban yang terbaik. Oke. Oke. Jadi aku izin permainan akumulasi nilainya ya. Kelompok 1 dapat 2 poin. Kelompok 2 dapat 3 poin. Kelompok 4 dapat 0 poin. Kelompok 3 dapat 1 poin. Selanjutnya kelompok 6 poinnya 3. Kelompok 7 poinnya min 1. Kelompok 8 poinnya 0. Jadi, udah teman-teman denger kan poinnya berapa? Ada yang kemana sih? Ada. Kelompok berapa? 2 Sama? Ada 6. Ada 6. Oleh itu, silakan Albojo Pamungkas kalian silakan maju ke depan. Silakan perwakilan satu kelompok satu orang. Ya, Kelompok 2 dan kelompok 6. Kelompok 2. Oh, cepat. Nah, waktu habis. Ayo. Tetap dengan belnya ya, belnya. Oke, so, siapa yang mau di soal? Kalian yang menang apa yang kalah? Yang menang. Yang menang undi soal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, beda. Beda soal. Arah depan ya, di depan meja. Jadi di sini, ding, gitu ya. Gini ya, apa kayak bel kalian tuh? Ya. Jauhin Soal nomor 11. Juragan. Mulai tenang. Soal nomor 11, aku bacain. Pejabat menggunakan dana bantuan sosial untuk proyek Bisa mercusuar. langsung baca ya. Bukan untuk kebutuhan dasar negara. Bukannya Mengapa satu aja. tindakan ini pelanggaran berat? Bla bla bla. Tidak adil, tidak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak adil, seharusnya dananya lebih adil kita upayakan berikan ke yang membutuhkan, bukan tidak digunakan, bukan digunakan untuk hal yang tidak. Baik, jawabannya benar. Jadi kalau kelompok 2 yang menang, hadiahnya kita kasih ke kelompok 2 ya teman-teman. Bareng-bareng tangannya. Tunggu. Diam. 1, 2, 3, cekrik. 1, 2, 3, cekrik. Udah. Oke. Silakan kembali ke depan kelompok 2. Kayak kau satu aja. Santi, Om. Baik, silakan berikan aplaus buat kelompok 3 ya. Jadi, terima kasih kelompok 3. Ini salah satu mungkin cara menjaga materi yang sangat luar biasa karena kalian dipacu adrenalin kalian. Karena inilah sebenarnya model pembelajaran yang paling cocok dengan kalian. Karena jiwa kalian jiwa petualangan, jiwa yang ingin memacu adrenalin. Sangat luar biasa, tapi tidak luar dari materi. Ya, tidak keluar dari materi. Mestinya saya memberikan penguatan tentang materinya, cuman karena waktunya banyak sekali diambil. Ya, jadi saya juga tidak enak kalian punya waktu untuk istirahat, jadi biar gak saya ngambil. Nanti minggu berikutnya mungkin akan saya berikan ulasan sedikit, walaupun nanti ada beberapa hal yang ingin saya tekankan sebenarnya dari beberapa materi. Tapi karena waktunya sangat terbatas, maka kita
hentikan di sini, minggu depan kita lanjutkan. Saya minta buat kelompok 4, saya kira ini sudah bagus sekali, kelompok 3 menyajikan, kalian pasti bisa lagi, lebih bagus lagi. Oke, berikan aplaus buat kelompok 4. Coba, kelompok 3 ya. Berikan aplaus buat kelompok A2. Hei. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Silakan kembali. Terima kasih, Kak. Ya.